Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Hendri dengan NIM 2411521001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai VLAN serta ilustrasi pendukungnya dan kinerjanya untuk memenuhi tugas Jarkomdat. Dalam dunia jaringan komputer modern, efisiensi dan keamanan menjadi dua hal yang krusial. Salah satu solusi pintar yang sering digunakan oleh perusahaan atau penyedia layanan IT adalah VLAN atau Virtual Local Area Network. Tapi, apa sebenarnya VLAN itu? Bagaimana cara kerja VLAN dalam sistem jaringan? Nah, pengertian VLAN itu merupakan kepanikan dari Virtual Local Area Network, yaitu metode segmentasi jaringan komputer secara logis tanpa harus memperhatikan lokasi fisik perangkat. VLAN memungkinkan sebuah jaringan fisik, misalnya satu switch, dibagi menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. Tanpa VLAN, seluruh perangkat yang terhubung dalam satu switch berada dalam satu domain broadcast yang sama, sehingga hal ini bisa menimbulkan beberapa permasalahan seperti broadcast traffic yang tinggi karena semua paket broadcast yang dikirim ke seluruh perangkat, kemudian risiko keamanan yang lebih besar karena semua perangkat dapat saling mengakses jaringan, dan yang terakhir, manajemen jaringan bisa jadi kurang fleksibel, terutama pada organisasi dengan banyak divisi atau departemen. Lantas, bagaimana cara kerja VLAN? VLAN itu bekerja dengan memberikan tanda atau tag pada frame Ethernet menggunakan standar IEEE 802.1q. Secara umum, konsep kerjanya itu ada meliputi dua hal. Yang pertama ada access port, yaitu port yang menghubungkan perangkat akhir seperti komputer atau printer. Port ini nantinya hanya membawa satu VLAN dan frame yang keluar yang bersifat untagged. Lalu ada trunk port, yaitu port yang menghubungkan antar switch atau switch dengan router. Port ini membawa banyak VLAN sekaligus menggunakan frame bertag VLAN ID. Dengan adanya tag VLAN ini, switch dapat mengarahkan frame sesuai dengan VLAN yang benar, sehingga perangkat dari VLAN berbeda tetap terisolasi walaupun berada pada switch fisik yang sama. Berikut adalah perbedaan untuk ilustrasi jika terdapat VLAN atau jika tidak terdapat VLAN pada satu perangkat jaringan. Nah, yang gambar pertama ini adalah suatu perangkat yang tidak memiliki VLAN, di mana ciri-cirinya itu adalah semua komputer ini berada pada satu LAN fisik. Bisa dilihat mereka tidak saling berkaitan. Lalu, misalnya nih, ketika host A itu ingin mengirimkan broadcast, maka paket tersebut dapat menyebar ke seluruh perangkat dalam jaringan ini. Jadi kalau misalnya mengirimkan suatu host A ini, dia akan menyebar kemana-mana. Dan tidak bisa dilihat tidak ada pemisahan trafik, yang berarti semua perangkat dalam satu jaringan yang sama. Nah, lalu beban broadcast tinggi bisa juga timbul karena seluruh perangkat ini wajib menerima broadcast dari paket atau host ini. Nah, bisa disimpulkan bahwa ini adalah contoh kinerja tanpa menggunakan VLAN atau hanya menggunakan LAN Local Area Network yang biasa saja. Namun berbeda jika kita menggunakan VLAN atau Virtual Local Area Network. Bisa dilihat pada gambar ini, perangkat dipisahkan dengan tag VLAN 5. Nih, VLAN 5. Jadi mereka masing-masingnya itu dipisahkan dengan adanya VLAN 5. Nah, broadcast dari host A ini hanya dikirimkan ke perangkat yang ada di VLAN 5 saja. Jadi tidak di seluruh jaringan. Di ketika broadcast untuk host A ini mengirimkan sesuatu, dia itu akan mengalir ke bagian perangkat yang hanya ada VLAN 5-nya saja. Jika ada perangkat di VLAN lain, misalnya nanti di sini ada VLAN 10 atau 20, broadcast dari VLAN 5 ini tidak akan sampai ke mereka. Jadi dia hanya fokus ke VLAN yang sejenis saja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gambar ini
merupakan contoh dari perangkat yang menggunakan jaringan yang telah tersegmentasi dengan VLAN, sehingga broadcast itu hanya tersebar di VLAN yang sama, yaitu VLAN 5. Nah, berikut juga ditampilkan ilustrasi kinerja dari perbedaan ilustrasi kinerja dari VLAN dan juga LAN. Nah, bisa dilihat jika menggunakan berikut adalah contohnya. Misalnya warna merah ini untuk bagian VLAN 10 administrasi, lalu warna kuning ini VLAN 20 untuk keuangan, dan warna hijau ini VLAN 30 untuk HR. Misalnya untuk VLAN 10 ini digunakan oleh staf administrasi kan untuk menyimpan pengelolaan dokumen, sehingga data pada divisi ini yang warna merah ini itu bersifat umum, sehingga perlu dipindahkan dari divisi lain untuk menghindari gangguan jaringan atau akses tidak perlu. Nah, berbeda dengan yang warna kuning ini untuk bagian keuangan atau VLAN yang 20, ini digunakan untuk menyimpan data-data yang sensitif, sehingga pemisahan VLAN ini memasukkan trafik dari divisi LAN untuk tidak bercampur dengan divisi lain gitu. Agar tidak terjadi pencurian data atau penyalahgunaan data yang sensitif. Lalu misalnya warna hijau ini untuk HR dengan VLAN 30. Nah, dengan memisahkan HR dalam VLAN tersendiri, saja yang HR itu cuma punya VLAN warna hijau ini aja, maka akses terhadap data pribadi ataupun data sensitif yang lainnya itu dapat dikendalikan dengan lebih ketat. Lantas, apa bedanya dengan yang ini, dengan LAN yang biasa saja? Nah, jika dia hanya menggunakan LAN saja, maka ada kemungkinan terjadi broadcast yang tinggi, karena semakin banyak perangkat yang bekerja, itu nanti bisa membuat jaringan bekerja lebih lambat. Kemudian tidak ada isolasi trafik, jadi bisa dilihat nih sama saja, tidak ada bedanya, berbeda dengan VLAN yang setiap departemen itu punya bagiannya masing-masing. Misalnya warna merah ini kan tadi untuk administrasi, kuning itu untuk keuangan, dan warna hijau ini untuk bagian HR. Jadi mereka punya bagiannya masing-masing, sedangkan di LAN itu mereka sama saja, sehingga ada kemungkinan data dari setiap divisi ini dapat bercampur, sehingga menyebabkan kemacetan ataupun kendala jika nantinya salah satu divisi mengirimkan data yang besar. Selain itu, karena ini alurnya sama saja, itu bisa menyebabkan risiko bottleneck. Jadi jika satu divisi ini melakukan aktivitas berat, misalnya contoh saja divisi keuangan, nah ada kemungkinan seluruh divisi bisa terkena efeknya. Jadi kinerja divisi lain itu bisa menjadi lambat juga. Nah, yang berikutnya itu di sini saya juga menambahkan ilustrasi kinerja untuk VLAN. Nah, misalnya sebuah kantor dengan 3 divisi, ada HRD, Finance, dan IT. Nah, dengan adanya VLAN ini, misalnya untuk HRD itu kan dia punya VLAN 10, dan untuk IT dia punya VLAN 20. Nah, dengan VLAN ini kita bisa membuat jaringan yang terpisah secara virtual meski semua komputer ini terhubung dalam satu switch fisik. Artinya komunikasi antar divisi ini nantinya tetap aman dan tidak saling bertabrakan. Karena apa? Karena setiap divisi ini punya jaringannya masing-masing. Misalnya HRD ini 10, lalu IT itu 20. Jadi ketika mereka memiliki salah satu kinerja yang berat, misalkan saja HRD, ada kemungkinan kinerja dari divisi lain itu tidak melambat, karena dia hanya terfokus pada satu divisi saja dan mempunyai jaringannya sendiri. Lanjut, itu ada manfaat penggunaan VLAN. Yang pertama, untuk keamanan itu bisa meningkat karena akses antar VLAN dapat dikontrol dan dibatasi. Yang kedua, itu efisiensi jaringan bisa lebih baik karena domain broadcast menjadi lebih kecil. Dan yang ketiga, manajemen jaringan bisa lebih fleksibel. Serta yang terakhir,
segmentasi jaringan yang jelas sehingga sesuai kebutuhan organisasi atau struktur departemen. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai VLAN dan ilustrasi kinerjanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.